Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Mira, bagaimana kabarnya? Selamat siang, ya. Ya, senang sekali ya Bu Mira bisa ketemu kita hari ini sesuai dengan janji kita kemarin. Saya akan melakukan kegiatan supervisi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu yang akan Bu Mira lakukan, coaching yang akan Bu Mira lakukan. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah dilakukan ini Bu Mira? Iya Bu, saya rencananya Bu mulai mengasah diri saya Bu. Di sini letak kekurangan saya Bu. Saya masih public speaking saya itu kurang bagus gitu Bu. Jadi saya akan menggali itu terlebih dahulu agar ketika saya meng-coaching nanti teman saya tidak belibetan gitu Bu. Jadi setelah itu saya lebih sabar untuk bersabar gitu Bu, bisa bersabar dan lebih terbuka gitu. Itu yang saya siapkan terlebih awal dulu Bu. Iya, oke. Jadi kira-kira untuk ini nih, apa kira yang langkah yang akan Bu Mira lakukan nantinya? Iya, ketika saya itu pendampingan kepada kuci saya terlebih dahulu menciptakan rasa nyaman tadi ya Bu, di mana kalau bisa ketika pertemuan saya mencari ruang aman gitu, yang nyaman agar si koci bisa lebih terbuka kepada saya Bu. Oke. Nah, jadi Bu Mira mungkin untuk mengembangkan waktu coaching nanti mencari suasana yang nyaman, kemudian menggali pertanyaan kali ya, dan membuat coaching lebih terbuka lagi. Kira-kira sekarang murid sedang belajar atau tidak nih? Iya Bu, kebetulan anak-anak udah mau ujian ya Bu. Jadi persiapan sekolah kami ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir anak kelas 6 Bu. Jadi suasana sekarang alhamdulillah nyaman lah Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian nanti ketika saya mensupervisi Bu Mira, di bagian mananya yang perlu saya amati nanti nih? Oh iya Bu, saya mau Ibu amati ketika saya Bu melakukan pertanyaan-pertanyaan matik Bu kepada coach saya, di mana saya masih kurang gitu Bu penggalian saya tentang pertanyaan yang lebih bisa menggali potensi dari coach saya Bu. Oke Bu Mira. Jadi nanti saya lebih memfokuskan melihat Bu Mira mengajukan pertanyaan pemantik ataupun mengajukan pertanyaan terbuka ya kepada coach nantinya. Kemudian bagaimana perasaannya sekarang nih? Perasaan saya lega Bu, karena dengan datangnya Ibu berkunjung ke sekolah saya Bu, saya merasa ada penguatan gitu Bu. Jadi ketika saya masuk ke guru saya jadi tahu apa-apa sih yang hendak saya lakukan gitu agar nanti peran saya ketika saya meng-coach teman saya ini lebih mengena gitu Bu. Oke. Dan teman yang di coach ini sudah tahu ya kalau Bu Mira akan meng-coaching dia? Iya Bu, kan yang ingin diketahui oleh coach saya itu mengenai IKM ini Bu, karena IKM ini belum terlalu duduk Bu oleh si coach saya nih Bu. Jadi itu yang akan saya lebih gali gitu Bu. Oke, nanti kira-kira apa saja langkah yang akan Bu Mira lakukan untuk menggalinya kepada apa ini, kepada teman ini nanti? Iya Bu, karena saya yang Ibu ajarkan itu kan menerapkan alur tirta Bu, di mana kita di awal tahu dulu tujuan kita tuh menggali si coach ini apa. Jadi setelah tahu tujuannya, kita bisa tahu juga bagaimana si coach itu mengidentifikasi apa-apa yang akan dilakukan. Setelah itu rencana yang dibuat itu seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus saya lebih gali lagi nanti ketika saya melakukan tuh. Setelah itu tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh coach tersebut Bu. Jadi Oke. ceritanya saya masukkan di sana Bu.
Iya, bagus sekali ya Bu Mira ya. Jadi yang jelas Bu Mira sudah ada langkah alur yang akan Bu Mira lakukan untuk menggali permasalahan yang akan dikemukakan oleh coach ini. Nah, jadi nanti ada trik-triknya ya, yang dengan menggunakan pertanyaan eh, terbuka kepada coach ini. Nah, kemudian lagi Bu Mira, nanti penilaian seperti apa yang akan saya berikan kepada Bu Mira ini? Saya ingin nanti Bu, ketika saya menjalankan mindset coaching ini Bu, apakah Hmm. saya itu sudah fokus kepada coaching saya, terus apakah saya sudah terbuka Bu, menurut mindset coaching itu yang saya pelajari itu, apakah saya sudah terbuka, apakah saya fokus kepada coaching tersebut, apakah saya punya kesadaran diri untuk mengcoaching si coaching saya ini, setelah itu apakah saya sudah menggambarkan peluang-peluang baru dari yang si coach ingin gali lagi gitu, Bu? Oke, nah jadi nanti bisa saya lihat ya Bu Mira ya, Iya. bagaimana kefokusan Bu Mira dalam menggali, kemudian lebih terbuka, kemudian melihat peluang-peluang yang akan dilakukan oleh coach ini, kemudian lagi nanti bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka untuk mengidentifikasi yang ada pada coach ini. Oke Bu Mira, sepertinya saya sudah dapat gambaran ya seperti apa yang akan Bu Mira lakukan, langkah-langkah yang Bu Mira lakukan, kemudian bagaimana kesiapan Bu Mira untuk melakukan coaching ini dengan coachingnya nanti. Oke, itu saja Bu Mira. Mungkin bisa Ibu Mira lanjutkan dengan kegiatan coachingnya. Saya akan melihat Bu Mira bagaimana pelaksanaan coaching itu sendiri dengan coachingnya. Silakan Bu Mira. Terima kasih banyak, Bu. Saya bisa mempraktekkan bagaimana penerapan coach ini, Bu. Iya, silakan. Ya, selamat pagi, Bapak Zoom. Selamat pagi Bu Mira. Gimana, sehat Pak Zoom hari ini nih? Alhamdulillah sehat Bu, sehat sekali. Alhamdulillah. Oh iya, tapi sehatnya Pak Zoom di sini nampak bagi saya itu masih ada aura-aura yang kurang apa gitu. Mungkin ada perasaan yang kurang gimana Bu, gitu Pak, boleh bercerita kalau apa boleh gitu. Sebenarnya tidak sih, cuman karena tadi saya baru pindah ruangan, jadi kebetulan saya dari ruangan sebelah, karena ada tamu ya saya cari ruangan yang nyaman dulu. Ini numpang nih di salah satu ruangan di sekolah yang lebih nyaman rasanya gitu. Oh iya Pak, iya betul sekali Pak, karena kita ingin tahu ya seberapa bisa Bapak melakukan yang ingin Bapak terapkan. Oh iya Pak, saya ingin tahu nih Pak, tujuan kita melakukan percakapan ini kalau menurut Bapak apa gitu Pak? Gini Bu, saya berharap dari coaching kita hari ini saya minta nanti ke diskusi kita ini tentang apa nih Bu? Tentang persiapan untuk pelaksanaan IKM Bu di tahun ajaran baru nanti gitu. Oh, jadi itu yang ingin Bapak tuju gitu ya? Ya Bu. Nah, kalau menurut Bapak, apa-apa sih langkah untuk mencapai IKM ini terlaksana di sekolah Bapak? Begini Bu, saat ini yang jadi persoalan mungkin bagi saya yang perlu saya diskusikan dengan Ibu, itu tentang pelaksanaan IKM. Kami di sekolah baru 1 tahun melaksanakan IKM ini Bu, jadi baru satu tingkat di tingkat kelas 7. Dan sobat di tahun ajaran baru nanti, ini kita akan melaksanakan IKM untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya mau mempersiapkan ini rekan-rekan guru kan belum semuanya paham dengan kurikulum IKM. Apalagi rekan yang pernah mungkin jarang atau pernah membuka platform Merdeka Mengajar gitu kan. Kemudian juga biasanya guru-guru kelas 8 dan kelas 9 kemarin, bagaimana kita juga kan kita nggak pernah ada BIMTEK, kurikulum Merdeka ini kan nggak ada BIMTEK-nya Bu, cuma dapat dari platform Merdeka Mengajar, kemudian dari program guru penggerak gitu. Dan jadi ini yang mau saya siapkan, bagaimana teman-teman yang
lain itu juga siap untuk menerapkan IKM. Kalau untuk guru-guru kelas 7 ini sudah terlaksana, sudah dapat dilaksanakan 1 tahun ini. Kemudian ini untuk yang guru-guru yang kemarin mengajar di kelas 8 atau kelas 9, nantinya mereka juga kan akan menerapkan IKM ini. Nah, jadi ya, ini yang perlu saya siapkan ini. Oh gitu Pak. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak nih kan sekarang baru kelas 7 nih yang melakukan IKM ya. Jadi Iya, langkah-langkah Bapak untuk bisa pula guru kelas 8 dan kelas 9 ini mencapai tujuan IKM ini terlaksana Pak. ya begini Bu. Yang pertama langkah-langkah yang ingin saya coba terapkan ini untuk penerapan IKM ini. Yang pertama saya identifikasi dulu nih kebutuhan pengembangan yang ingin dilakukan gitu. Berapa orang nanti guru yang akan baru akan melakukan IKM ini. Nah, nanti kalau sebagaimana alur dari kurikulum Merdeka kan, kalau guru-guru kemarin dia ngajar di kelas 7, tahun depan mereka akan naik ngajarnya di kelas 8 lagi gitu kan. Dan nanti untuk yang kelas 7 yang baru itu kan berarti guru yang kemarin mengajar di kelas 8 atau kelas 9. Jadi kita identifikasi dulu kebutuhannya itu di mana gitu. Nah, kemarin kita sudah mengadakan beberapa kali FGD mendatangkan narasumber dan diikuti oleh semua guru gitu. Cuman mungkin belum. Jadi kita petakan dulu nih Bu, kebutuhannya itu di mana gitu. Di bagian apa teman-teman ini akan kita kembangkan lebih jauh gitu. Kemudian yang kita dengan lihat sumber daya di sekolah yang ada. Terus sekarang di sekolah ada 5 guru penggerak dan calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan Bu. Jadi mungkin ini bisa kita manfaatkan. Kemudian kita rancang bagaimana programnya, kemudian nanti baru kita laksanakan. Mungkin itu gambaran umumnya dulu Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak, sudah banyak sekali guru penggerak dan calon guru penggerak yang nampak. Sejauh ini Pak, sampai mana langkah yang Bapak akan terapkan? Ini kan sekarang udah mau masuk tahun ajaran baru juga nih Pak. Sejauh mana ketercapaian yang Bapak lakukan dengan teman-teman Bapak ini? Kalau yang sudah dilakukan baru yang pertama yang saya sampaikan tadi yaitu FGD. Kami sekali dalam 2 bulan mengadakan FGD untuk semua guru dan membahas temanya tetap kurikulum Merdeka gitu. Berarti dalam tahun ajaran kemarin lebih kurang ada 6 kali pelaksanaan FGD tersebut. Jadi sudah disampaikan kepada semua guru itu bagaimana penerapan kurikulum Merdeka itu gitu. Itu yang pertama langkahnya melakukan FGD sekali dalam 2 bulan gitu. Yang kedua yang dilakukan itu dalam kegiatan lokakarya. Kan setiap menjelang tahun ajaran baru kita sudah melaksanakan kegiatan lokakarya dan tema lokakarya kita kemarin itu bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan baik dan benar gitu loh. Jadi itu mungkin 2 upaya yang dilakukan secara formal gitu. Itu kan formal sifatnya formal. Kemudian upaya yang tidak formal itu dengan belajar secara mandiri, kita mengarahkan teman-teman guru untuk mengakses platform PMM agar mereka dapat melihat praktek-praktek baik penerapan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah lain yang dilakukan oleh guru-guru lain gitu. Nah, jadi itu yang saya coba lakukan sampai saat ini, Bu. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, guru di sekolah Bapak itu yang sudah bisa menerapkan digitalisasi yang luar biasa, karena kan IKM ini sangat berhubungan erat gitu dengan hal ini. Misalnya dengan PMM-nya, apakah semua guru Bapak sudah bisa atau bagaimana Pak? Kalau saya boleh tahu seperti apa gambarannya? Inilah Bu, ini yang jadi kendala juga sebenarnya. Di sekolah saya itu kalau boleh dikatakan 50% itu guru usianya itu lebih dari 50 tahun gitu. Itu cukup banyak karena tahun ajaran depan itu ada beberapa orang yang akan masuki masa pensiun gitu. Jadi selesai 8 orang yang akan masuki masa pensiun gitu. Jadi maka ini yang kalau untuk masalah digitalisasi yang seperti Ibu sampaikan tadi ini, kalau untuk guru-guru yang muda, insya Allah itu aman Bu. Banyak guru-guru muda. Cuman yang jadi kendala untuk digitalisasi itu Bapak Ibu guru kita yang sudah senior, yang pengalamannya mengajarnya sudah banyak. Cuman kalau dihadapkan kepada digitalisasi ini sudah banyak kendala Bu.
kendala dari perangkat, kendala dari kemampuan mengakses IT gitu kan. Nah, cuman juga dari kesehatan gitu, nggak bisa lama-lama untuk berhadapan dengan handphone, dengan laptop gitu kan. Nah, itu yang jadi kendala untuk guru-guru kita yang sudah senior ini Bu, yang hampir masa purna bakti ini Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi mungkin langkah coba Bapak gambarkan langkah Bapak untuk menghadapi hal seperti ini gitu Pak. Langkah dikit aja gitu. Ya langkahnya untuk guru-guru yang sudah senior itu sekarang karena saya bagian kurikulum, saya juga tidak menempatkan Bapak Ibu itu untuk mengajar kurikulum merdeka. Hari ini kan masih ada pembelajaran K13, jadi Bapak Ibu yang akan yang senior ini tetap mengajarnya di kelas 8 atau kelas 9, jadi tidak termasukkan di kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, langkah kedua, atau kalau ada yang dapat tidak bisa harus mengajar kurikulum merdeka, kita berikan guru mudanya sebagai pendamping, Bu. Jadi rekan-rekan guru yang muda ini kita partnerkan dengan guru yang senior ini. Yang pertama, guru yang muda dapat belajar dari guru yang senior pun dapat mengembangkan, dapat sedikitnya mengetahui bagaimana penerapan kurikulum merdeka dan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan IT, Bu. Itu yang saya coba lakukan. Oh, luar biasa sekali Pak. Saya sudah dari tadi ya melihat apa-apa yang Bapak gali. Sekarang saya mau nih Bapak simpulkan dari apa kendala tadi dan apa cara penerapannya dari Bapak menerapkan IKM di sekolah Bapak ini. Ya, kalau kesimpulannya Bu, untuk penerapan IKM ke depan ini, ya pertama kita harus bekali nih guru-guru kita yang belum maksimal dalam memahami kurikulum merdeka, komponen-komponen utama dalam kurikulum merdeka itu belum maksimal dipelajari. Nanti kita berikan pencerahan-pencerahan baik secara formal ataupun tidak formal gitu. Kemudian yang kedua yang saya coba simpulkan bahwa bagaimanapun ketika guru ditugaskan untuk mengajar kurikulum merdeka, sejatinya kan harus siap gitu. Tapi kalau mereka tidak siap, maka kita coba akan partnerkan dengan guru yang muda yang lebih siap mungkin untuk menerapkan masalah digitalisasi yang tadi sampaikan tadi. Mungkin itu Bu yang ingin saya coba lakukan, yang bisa saya simpulkan dari ini Bu. Oh, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak sudah ada komitmen nampaknya ya Pak ya. Pak, gini, gimana nih perasaan Bapak setelah dari apa yang Bapak kita sudah diskusi nih sekarang? Ya, lega Bu. Artinya ketika saya seperti ini Bu, ketika saya bisa menceritakan yang ada dalam pikiran saya ini kepada orang lain, ada ya sepertinya apa yang itu pasti walaupun nanti kita mengucapkan saya harus berjuang dengan mewujudkan hal itu. Jadi setidaknya berbagi dengan orang lain ada rasa nyaman pikiran itu menjadi kurang. Oh iya Pak, luar biasa sekali Pak. Semoga niat Bapak yang luar biasa tadi ya Pak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak bisa menerapkan model-model IKM ini di sekolah Pak. Salut Pak. Semangat terus. Terima kasih Pak. Ya, semangat. Terima kasih Bu. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Mira, luar biasa sekali ya. Setelah saya lihat Bu Mira sedang melakukan coaching ya dengan Pak Zoom. Gimana perasaan Bu Mira setelah melakukan coaching tadi? Iya Bu, alhamdulillah. Saya sampaikan kepada Ibu tadi ya, saya ingin menggali lagi apa-apa sih yang potensi yang ada pada coach saya karena luar biasa sekali Bapak itu sudah ini banyak yang dilakukannya gitu. Pada dasarnya mungkin dari niatnya Bapak itu mau mengubah Bu. Mungkin kalau di sekolahnya itu banyak juga kendala di mana 50% ya yang tidak bisa IT dan umurnya juga jauh di atas gitu. Tapi dengan adanya kolaborasi Bapak itu
dengan guru lain yang sudah penggerak, dan alhamdulillah banyak juga yang ikut di program penggerak ini akan saling menguatkan nampaknya, Bu. Iya. Jadi kira-kira apa saja yang rasanya berhasil sudah Bu Mira lakukan dalam kegiatan tadi? Oh ya Bu, ya, rasanya saya sudah mulai mendekatkan diri nih Bu, sehingga Bapak itu lebih terbuka Bu. Biasanya kan saya agak malu karena lawan jenis gitu ya Bu, jadi kurang kurang gitu. Tapi dengan udah pertemuan kita yang kedua gitu ya, jadi sudah lumayan alhamdulillah saya rasakan gitu Bu. Jadi saya merasa senang gitu Bu. Oke, jadi sepertinya Bu Mira tadi sudah mulai fokus ya, sudah mulai terbuka. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tuh bisa dijawab oleh Koci ya dengan panjang lebar tadi ya Bu Mira ya. Oke, Alhamdulillah Bu, berkat bimbingan dari Ibu juga. Tetapi Bu, saya mau tahu nih Bu, kekurangan saya di mindset 4 coaching ini masih kurang saya rasakan ketika saya memberikan peluang baru gitu. Apa iya gitu Bu? kenapa Bu Mira bisa pikiran seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan? Oh ini Bu, dari kan Bapak tuh sudah memberi penguatan gitu hal-hal barunya tuh gitu. Di situ rasanya kurang gitu. Mungkin lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh coach saya gitu Bu. Ya, Apakah Ibu mulai seperti itu? ya, mungkin di sini kalau saya lihat ya, yang jelas Bu Mira sudah bagus melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Bu Mira sudah mulai menggali. Jadi mungkin Bu Mira lebih spesifik lagi mengajukan pertanyaan kepada coachingnya gitu kan, supaya supaya lebih mendalam lagi. Seperti tidak bisa belum semuanya melaksanakan IKM. Kira apa saja usaha lain yang bisa dilakukan, bisa lagi pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa diikuti oleh teman-teman di sekolah. Kemudian aset apa saja di sekolah yang bisa kita berdayakan gitu kan. Nah, mungkin bisa dilakukan di sana. Jadi itu kemudian saya rasa Bu Mira sudah mulai dan bagus lah melakukan coaching dan coaching juga lebih terbuka ya, panjang lebar menyampaikan apa yang terjadi di situasi yang dihadapinya. Ya kira bagaimana perasaan Bu Mira setelah melakukan tadi itu? Iya Bu, saya senang di mana Bapak itu lebih terbuka kepada saya di sesi pertemuan saya sebelumnya ketika saya mendampingi Bapak kurang terbuka gitu. Jadi ada keterbukaan rasanya, jadi apa-apa yang disampaikan itu mengalir saja tadi Bu gitu. Iya, ya bagus sekali ya. Kira-kira untuk kedepannya nanti apa yang akan dikembangkan untuk dirinya nih Bu Mira? Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depannya nih supaya kegiatan coachingnya lebih bagus lagi gitu? Yang ingin saya gali itu Bu, prinsip coaching itu Bu, kemitraan, kreatif, potensi. Jadi saya harus lebih menggali lagi potensi seperti tadi kayak Ibu sampaikan ya, hal-hal baru apa, ada lagi aset apa gitu. Jadi saya akan lebih ini Pak, aset yang seperti ini mereka jadi lebih bisa saya melakukan pembaharuan tentang potensi yang ada di coaching saya itu Bu. Oke, yang jelas Bu Mira sudah ada niat untuk melakukan pembaruan ke depan, tetap semangat dan nanti kalau seandainya ada yang bisa kita bicarakan, kita bahas lagi ya Bu Mira ya. Oke, Iya terima Bu, kasih ya Bu Mira. mendampingi. Iya, terima kasih atas waktunya. Salam ya kepada Pak Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.